wabarakatuh. Ketemu lagi di diskusi santai teknik sipil. Kali ini kita mau bahas lagi perbandingan antara kereta cepat kalau dibangun sama Jepang versus kalau dibangun sama Cina yang udah kebangun ya. Dari aspek transport teknologi, nggak pakai APBN, B2B versus bunganya rendah, perencanaan matang, lokasi stasiun tengah kota. Kenyataannya gimana? Kenyataannya adalah satu, pertama dari nilai biaya dulu ya. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Jadi saya udah coba bikin analisa perbandingan biaya, Excel-nya ada di deskripsi video ini ya, kalau mau di-download boleh. Jadi ini perbandingannya, ngelihatnya yang ini aja nih. Ini yang ABCD, ABCD ini adalah hutang KCIC yang sekarang dengan bunganya campur-campur ya, ada yang 2%, ada yang 3, sekian persen ya kan. Sama ini kalau misalnya Jepang, kemarin kan ada video dari iNews ya, ekonom Pak Antoni Budiawan bikin simulasi perbandingan hutang kalau Jepang yang ngerjain ya kan. Cuman itu kalau kondisinya tidak ada cost of run. Nah, saya di sini bikin cost of run kalau misalnya dikerjain sama Jepang. Sama lah, angkanya 1,2 miliar US dollar. Jadi perbandingannya Cina terjadi cost of run, Jepang juga terjadi cost of run. Nah, yang kuning ini yang Jepang ya. Jadi Jepang plus cost of run-nya nilainya totalnya berapa. Jadi ini Jepang yang asli E, Jepang yang cost of run F, jadi E tambah F. Jadi kalau dianalisa, ini silahkan di-download sendiri, ini hutang 40 tahun plus bunganya masing-masing. Kalau total bayar KCIC, total hutang KCIC itu 166 triliun, ini yang paling bawah nih, ini 166 triliun. Kalau ke Jepang, ke JIK itu cuma 94 triliun gitu ya. Jadi selisihnya kurang lebih sekitar berapa nih ya, 70 sekianan triliun lah. Jadi kalau misalnya pakai JIK itu kita lebih hemat sekitar 70 sekian triliun kalau dibandingin sama Cina. Sama-sama terjadi cost of run kayak gitu. Sama-sama terjadi cost of run karena kan kita kemarin ada Covid dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah nggak pakai APBN atau anggaran negara, tapi nyatanya adalah pasar terjadi cost of run yang 1,2 miliar US dollar, tetap ada PMN yang masuk ke KAI kayak gitu ya. Jadi cost of run-nya dibiayain sama APBN. Terus yang berikutnya tentang apa nih, transfer teknologi ya kan. Jadi kalau dibaca-baca ya, ini ada sumbernya, coba cari aja di internet. Transfer teknologi itu yang didapat adalah Girdes in situ, ngecor, teknologi ngecor, teknologi girder interaction, ngangkat girder, bikin tunnel ya kan, kayak Sulawesi Sumdawu, operasional kereta cepat, sama teknologi ngelas rel. Teknologi ngelas rel dari ini nih, dari websitenya KCIC nih. Ya kan, bikin keretanya gimana? Nah, ini ada berita tahun 2023 ya kan, Inka butuh kereta cepat tapi masih butuh alih teknologi negara lain. Jadi alih teknologinya itu kalau dari berita-berita cuman ini aja, kita tuh belum bisa, belum ada alih teknologi bikin lokomotifnya atau bikin gerbongnya lah, atau yang lebih ke teknis di keretanya, lebih banyak ke operasional, transfer teknologinya sama ke konstruksinya kayak gitu ya. Terus berikutnya, ya ini lokasi stasiun juga ada di video saya yang sebelumnya. Jadi kalau di versi JK itu di tengah kota, ya kan. Versi yang KCIC itu ada di pinggir Halim. Terus yang di Bandungnya juga versi JK itu ada di Bandung. Kalau versinya KCIC itu ada di Tegaluar sama di Padalarang kayak gitu ya. Jadi tengah kota versus pinggir-pinggir. Tapi misalnya sama-sama 40 sekian menit gitu ya naik keretanya. Tapi kalau dari Bandung misalnya kita mau rapat gitu ya, mau rapat, biasanya kan rapat di hotel-hotel di tengah kota Bandung lah kayak gitu ya, di tengah kota Bandung. Ini saya anggap aja kalau misalnya dari Padalarang mau ke Bandung itu rata-rata ya sekitar 44-40 menit lah, belum keluar dari stasiunnya 5-10 menit cari taksi atau apa kayak gitu ke tengah kota. Terus kalau misalnya orang Bandung mau ke Jakarta, berhenti di Halim, misalnya rapatnya di Jakarta Pusat atau Jakarta Utara atau mana, kayak gitu ya, bukan rapat di Bekasi atau di Jakarta Timur ya, karena ya kebanyakan bisnis, pusat bisnisnya kan di tengah kota Jakarta sini, kayak gitu ya, ya di Jaksel oke lah, kayak gitu. Nah itu tetap butuh waktu paling nggak 30-an sekian menit kayak gitu lah. Jadi turun stasiun, nyari angkutan lagi,
tek 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 terus ke tempat pertemuannya, tempat meetingnya kayak gitu. Kalau memang sasarannya adalah orang yang bolak-balik Jakarta Bandung. Jadi kesimpulannya adalah kereta cepat versi Cina sama versi Jepang, eh, transfer of teknologinya itu adalah dapatnya ini dengan stasiunnya di pinggir-pinggiran, ya kan? Ditambah lagi kita harus mikirin 40 menit kali dua kayak gitu kan, sekitar berapa nih? 80 menit, 1,5 jaman lah kurang lebih ditambahnya. Jadi masih 2 jaman, nggak beda jauh sama naik kereta Argo Parahyangan dulu. Ya beda sejam sih, 2,5 sampai sejaman. Dengan harus membayar 72 triliun lebih mahal gitu ya. Jadi di analisa tadi yang slide kedua saya itu, kalau pakai utang ke Jepang dengan bunga 0,1% atau 20% lebih kecil, 20 kali lipat lebih kecil daripada KCIC, kita hemat 72 triliun kayak gitu ya. Terus stasiunnya di tengah kota, perencanaannya matang. Memang mungkin tetap ada potensi perubahan rencanaan atau cost of run atau perubahan, tapi karena desainnya udah detail, bisa di-download file feasibility study-nya di video saya yang sebelumnya. Kecenderungannya untuk perubahan desain itu lebih sedikit, dan di situ udah termasuk perencanaan apa namanya, pembebasan lahan dan sebagainya, posisi stasiun di mana, meskipun belum sampai detail ngitung pulangan pembersihan gitu nggak ada ya, tapi posisinya di mana-mana itu udah ada rencana, relnya di mana dan stasiunnya di mana. Apakah itu worth it gitu loh, kita membayar 72 triliun lebih mahal dalam jangka waktu 40 tahun dan mendapatkan uh, transfer teknologi ngecor, bikin terowongan, operasional kereta cepat, sama teknologi keras. Kalau teknologi bikin kereta cepatnya, saya belum dapat berita-beritanya. Siapa tahu teman-teman ada yang punya infonya, boleh kasih komen linknya. Nanti kita bahas lagi ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.